Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari jurusan Administrasi Bisnis Internasional, kelas 5A. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang subsidiari yang akan saya jelaskan di video berikutnya. Table of context. Definition of subsidiary relationship with parent company, function and destination. A definition of subsidiary. A subsidiary is a company that is controlled or owned, either directly or indirectly, by another company called the parent company or holding company. A subsidiary can be a firm, partnership, or corporation. In some cases, it might be a state-owned enterprise. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dikendalikan atau dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan lain yang disebut perusahaan induk. Anak perusahaan dapat berupa firma, kemitraan, atau koperasi. Dalam beberapa kasus, itu mungkin perusahaan milik negara. B. Subsidiary relationship with parent company. Relationship between subsidiary and parent, the relationship between a parent company and a subsidiary is known as a affiliate relationship. There are several things that need to be known in the relationship between the subsidiary and the parent company, which are as follows. 1. Reach independence. Subsidiary with the parent company have different entities. This means they both have different obligations, law, and tax. 2. Has no big limits. In this case, the subsidiary does not have to be smaller than the parent company. Subsidiary can also have their own subsidiary. Oke. Hubungan antara anak perusahaan dan induk. Hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan dikenal sebagai hubungan afiliasi. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam hubungan antara anak perusahaan dengan perusahaan induk, yaitu sebagai berikut. Pertama, kemandirian resiko. Anak perusahaan dengan induk perusahaan memiliki entitas yang berbeda. Ini berarti keduanya memiliki kewajiban hukum dan pajak yang berbeda. Yang kedua, tidak memiliki batasan besar. Dalam hal ini, anak perusahaan tidak harus lebih kecil dari perusahaan induk. Anak perusahaan juga dapat memiliki anak perusahaan sendiri. C. The function of why the subsidiary was established. 1. Facilities the decision-making process so that it can be done more quickly and promptly. 2. One of the business owned by the parent company more optimally and efficiently. 3. Access for subsidiary to obtain capital. 4. As a legal entity that has its own asset and right and obligation. 5. Legal responsibility for matters relating to subsidiaries such as tax and so on. Mempermudah proses pengambilan keputusan sehingga dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Salah satu usaha yang dimiliki oleh induk perusahaan lebih optimal dan efisien. Akses bagi anak perusahaan untuk mendapatkan modal. Sebagai badan hukum yang memiliki harta dan hak serta kewajiban tersendiri. Tanggung jawab hukum atas hal-hal yang berkaitan dengan anak perusahaan seperti pajak dan sebagainya. D. The purpose of establishing the following subsidiary. 1.
develop and run the parent company business. 2. Protect the parent company from potential losses. 3. Providing benefit to the company through acts. 4. Asset owned by subsidiary can be used to cover financial losses. 5. Reduce risk and a country in terms of losses, liabilities, and other problems. 6. Improve efficiency and diversify business. 7. Attract investor to invest in business run by subsidiary. 1. Mengembangkan dan menjalankan bisnis induk perusahaan. 2. Melindungi induk perusahaan dari potensi kerugian. 3. Memberikan keuntungan bagi perusahaan melalui pajak. 4. Aset yang dimiliki oleh anak perusahaan dapat digunakan untuk menutupi kerugian finansial yang dialami oleh perusahaan induk. 5. Mengurangi risiko dan ketidakpastian dalam hal kerugian, kewajiban, dan masalah lainnya. 6. Meningkatkan efisien dan diversifikasi bisnis. 7. Menarik investor untuk berinvestasi pada bisnis yang dijalankan oleh anak perusahaan.